Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua dalam keadaan sehat walafiat. Doakan semua sekarang dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya ditunggu-tunggu itu terjadi juga ya, ketika memang ini mahasiswa sama masyarakat ini melakukan demo juga mengenai kasus yang tidak pernah selesai ini ya, di depan kantor kepolisian di sana gitu. Jadi warga Cirebon sama mahasiswa ini melakukan aksinya ya, berharap bahwa pihak kepolisian ini segera menyelesaikan kasus ini gitu. Jadi gimana video selengkapnya Sultan? Ini dia. Kalaupun kita harus di dalam, kita semuanya Pak dalam. Gak bisa Pak. Kita ingin semuanya terlibat dalam diskusi nanti bersama Kapolres, karena kita ingin semua yang hadir di sini tahu apa yang terjadi secara menyeluruh Pak. Maka dari itu kami selaku dari perwakilan Permahi menuntut kepada Kapolres hadir di tengah-tengah kita untuk berdialog bersama. Kalaupun memang tidak bisa, tidak bisa Pak. Kita maksudnya pada hari ini kita kan menemui keadilan dalam rangka kita aksi demonstrasi gitu. Maksudnya betul. Ya, kemarin juga Aliansi Permai Jawa Barat kan sudah melaksanakan aksi di Polda juga, Pak. Dan Bapak Kapolda di sana tidak bisa menemui kami sebagai masa aksi di situ. Dan kita di sini sebagai regional Cirebon mau dari Pak Kapolres dari Cirebon Kota ini hadir di tengah-tengah kita. Seenggaknya kita berdialog. Ada apa di kasus Vina ini sampai bisa berbelit-belit dan menimbulkan kegaduhan yang sampai segaduh ini. Sepakat, itu, Pak. Karena memang betul sekali. Iya Bang, kita duduk bareng aja Bang. Kita aja kita. Teman-teman, pada hari ini kita menuntut keadilan, di mana 2016 saudara kita, seluruh kerabat kita yang terlibat dalam kasus Vina dan Eki, di mana tidak mendapat keadilan. Itu ya, sebagaimana kita ketahui juga bahwa pada tahun 2016 kemarin gitu, di saat memang kasus ini terjadi gitu kan. Ini selalu saya bilang bahwa apapun yang terjadi di sana, sekarang terbukti bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia saya sebut ya, karena mengorbankan orang yang tidak bersalah. Tidak main-main ya, seumur hidup mereka dihukum atas dasar apa yang mereka tidak lakukan gitu. Kenapa saya bilang begitu? Begitu banyak sekarang saksi juga yang menjelaskan bahwa itu tidak pernah terjadi seperti yang dituduhkan. Itu seperti kasus pembunuhan gitu ya. Jadi mungkin gerah juga ya, kita juga di luar Cirebon ini merasa gerah juga kok kasusnya tidak selesai-selesai gitu ya, dimana ketika akan menemukan titik terangnya sengaja kembali digelapkan gitu. Ini ada apa ini ya? Ini mungkin menimbulkan, ternyata mahasiswa ini juga pernah melakukan aksi yang sama di Polda gitu, tapi tidak ada juga tindak lanjutnya ya. Malahan kasus ini semakin hari semakin jelimet juga gitu kan. Dan ini juga yang menjadi kemarahan dari salah satu warga juga di sini melihat kasus ini gitu. Jadi gimana video Smeton? Ini dia. Bisa berbelit-belit dan menimbulkan kegaduhan yang sampai segaduh ini. Itu, Pak. Ayo masyarakat Cirebon, udah nggak usah diajak ngobrol itu. Para petugas ladusing itu nggak usah diajak ngobrol. Hancurkan pagar pintu masuk kantor mereka. Bakar itu semuanya. Kasih hangus itu kantor mereka. Sudah kantor itu yang menyimpan semua kebusukan dan pengkhianatan kepada masyarakat. Kantor mereka itu penuh dengan kezaliman, telah menzolim masyarakat luas, banyak orang. Jadi pantas dibuat rusak pagar dan kantor mereka itu. Jangan diajak kompromi, jangan mau. Tipu daya mereka itu sangat kuat. Wahai netizen masyarakat Cirebon, jangan mau diajak kompromi, diajak apa segala macam bicara. Nanti kena tipu mereka lagi. Mereka itu jago banget memanipulasi lewat kata-kata mereka. Nah, jangan juga ya melakukan aksi begitu anarkis, jangan ya. Intinya bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan cara yang santun gitu ya, dan cara yang baik dan komunikasi yang baik juga gitu. Jangan sampai sih terjadi aksi-aksi anarkis begitu yang nantinya akan merugikan juga kedua belah pihak gitu ya.
Karena bagaimanapun juga kasus ini lambat laun sebenarnya pasti akan selesai gitu, ketika memang keadilan itu akan mencari jalannya sendiri nanti ya. Dan itu yang kita harapkan juga ke depannya. Dan harapan masyarakat seperti saya ini, masyarakat biasa ini sebenarnya sama, yaitu bagaimana tidak akan terjadi lagi hal yang sama yang akan mengorbankan orang-orang tidak bersalah gitu ya. Dan ini harus kita perjuangkan sebetulnya. Balik lagi ke diri kita. Bagaimana sih itu akan terjadi? Misalnya ya nauzubillah ke diri kita gitu kan, ketika memang sesuatu yang tidak kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan, dan tuduhan itu sangat kejam ya, menimpa diri kita gitu kan, nauzubillah ya. Kita harapkan sih tidak terjadi seperti itu gitu ya. Dan ini sebetulnya salah satu juga aparat kemarin yang sangat dicari-cari juga oleh masyarakat, yang salah satu juga daftar di situ katanya, yang sempat juga membuat narapidana kemarin ini, mohon maaf ya, tersiksa gitu di sana dengan tindakan-tindakan anarki, tindakan kejam yang dilakukan oleh orang ini gitu ya. Menarik untuk kita saksikan sebetulnya. Ini dia. Polisi yang bernama Gugum Gumilar kini menjadi polisi yang paling dicari oleh para netizen. Hal itu dikarenakan ia diduga menjadi sosok paling sadis saat menyiksa para terpidana pembunuhan Vina. Pada tahun 2016, Gugum Gumilar merupakan anak buah dari Ibtu Rudiana, dan pada saat itu ia berpangkat Bribka. Pada saat sidang PK Sakatatal, Aldi, adik dari terpidana Eka Sandi, menyebut bahwa Gugum telah melakukan penyiksaan terhadap dirinya, sehingga Aldi tidak mampu berjalan selama 1 bulan pada saat itu. Di sisi lain, para warganet beramai-ramai melacak di mana keberadaan Gugum saat ini. Ada yang membocorkan jika Gugum saat ini masih berdinas di sekitaran Cirebon. Wah, kalau ketemu sosok polisi ini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Nah itu ya, hal-hal seperti itu sebenarnya yang menjadi dilema juga bagi masyarakat gitu ya, ketika memang ini mau diapakan ini orang seperti ini gitu ya. Dan kalau kita mendengar cerita dari salah satu juga kemarin yang sempat dituduh sebagai salah satu pelaku di situ yang digantikan oleh kakaknya gitu kan. Kalau kita mendengar ceritanya, saya mendengar ceritanya merinding sebetulnya. Terharu ya, sedih juga, marah juga, karena sebegitu, mohon maaf, sebegitu brutalnya apa yang dilakukan gitu ya, sehingga menyiksa orang-orang seperti ini gitu. Di sisi lain kita tahu sendiri bahwa orang-orang yang sekarang berada di penjara ini adalah, menurut masyarakat di sana, ada orang-orang baik ya, yang di malam itu kita tahu sendiri ceritanya gimana dari kesaksian itu, dan sekarang dijadikan korban dengan latar belakang beliau dituduhkan sebagai geng motor misalnya, sedangkan dalam posisi mereka tidak punya motor gitu. Ada juga yang naik motor pun tidak bisa, dan mereka dituduhkan sebagai geng motor, maaf, yang melakukan pembunuhan atas kasus ini gitu. Itu merupakan suatu yang kejam menurut saya, dan benar juga apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi kemarin, bahwa di zaman Belanda saja tidak pernah terjadi seperti ini gitu ya, sekejam ini gitu. Dan sekarang kok begini kejadiannya, apalagi ini dimana terjadi di bangsa yang menjunjung tinggi adab istiadat gitu kan, peradaban yang baik juga gitu kan, cinta kasih, tapi kok terjadi seperti ini ya. Dan ini sebenarnya terjadi sebetulnya ya atas dasar satu orang ini, si Ibtu ini yang ngeyelnya minta ampun gitu, yang mengakibatkan ini semua terjadi. Rusak institusi kepolisian ya, institusi yang begitu kita hormati ini rusak dengan satu orang ini gitu ya. Jadi bagaimana salah satu pendapat yang dilakukan oleh salah satu orang ini yang luar biasa juga untuk mulai kita saksikan. Ini dia. Bukan soal copot apa nggak copot ya, tetapi jauh lebih penting Polri mengakhiri posisinya yang kurang beruntung pada perkara ini. Ini kalau ada dalam ring, ya, posisi Polri itu udah terpojok, ya, sudah terpojok dan masih bertahan dengan pukul-pukulan, ya, dari publik yang cukup keras. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa mempertahankan ya duri dalam daging yang mengganggu, merusak citra polisi cukup besar? Untuk apa mempertahankan rekayasa ini sementara Polri juga tentu punya bukti yang saya sampaikan gitu. Jadi Polri bisa mengambil inisiatif sendiri, membuat laporan model A untuk langsung mengusut siapa saja yang melakukan rekayasa dalam perkara ini gitu. Tidak harus menunggu masyarakat membuat laporan dulu gitu. Ya sudah jadi ini kan sekarang Polri sudah kena getahnya gitu, karena mempertahankan skenario atas peristiwa ini sebagaimana 2016 gitu.
sementara fakta-fakta baru sudah banyak terungkap gitu loh. Ya akhirnya sebaiknya aja drama dagelan yang nggak bermutu ini gitu. Ya. Gitu. Jangan karena mereka 8 orang terpidana ini adalah kasta terendah ya. Kemudian kita tidak merasa punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka ya. Jangan sampai ada kesan masa Polri kalah sama kuli bangunan. Nggak boleh begitu, buat soal kuli bangunan ya. Tapi ini soal hak warga negara yang juga dijamin oleh konstitusi. Gitu. Jadi kita harus menghentikan pelanggaran HAM yang berlangsung dengan perampasan kemerdekaan 7 orang yang masih dalam. Gitu. Saya berharap satu kepada Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Sarifudin, untuk memilih hakim-hakim yang memiliki integritas, ya, yang bisa memutuskan secara adil. Saya berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil kebijakan khusus, mengakhiri penderitaan, mengakhiri perampasan kemerdekaan yang telah negara lakukan kepada 7 orang yang masih di dalam, sambil menunggu kita proses PK yang diajukan gitu. Tapi sebaiknya Presiden memiliki kebijakan khusus untuk mengeluarkan mereka dulu dari penjara. Jadi fakta-fakta yang sudah terang benderang ini menurut saya tidak bisa kemudian kita kembali lagi hanya sekedar pada hal yang bersifat formil, tunggu pembuktiannya di PK. Nggak bisa begitu gitu loh. Ini soal nasib orang, soal hak asasi manusia orang yang sudah dirampas gitu. Harus ada upaya ekstra untuk mengakhirinya. Oh ya tentu maksudnya fakta-fakta yang sudah terungkap ini ya seharusnya bisa dijadi jalan untuk mengambil langkah-langkah ekstra ya, bagi pengakhiran peradilan sesat, bagi pengakhiran pelanggaran HAM yang berlangsung yang sudah terjadi ya. Jadi bahkan saya mendorong Komnas HAM ya untuk melakukan penyelidikan pelanggaran berat terhadap peristiwa yang dialami oleh 8 orang ini, berangkat dari isu penyiksaan, torture yang menjadi salah satu isu dalam konteks pelanggaran HAM yang berat. Jadi baik Mahkamah Agung, Presiden, Komnas HAM, termasuk kepolisian harus ada langkah-langkah yang efektif untuk mengakhiri segala pelanggaran HAM yang terjadi atas peristiwa yang tidak pernah ada. Ya sangat tergantung dengan Kapolri saja, sejauh mana Kapolri ingin menegakkan hukum, menegakkan aturan di internalnya. Ya. Pertanyaannya, apakah perbuatan perampasan mereka dan segala macam kejahatan sudah terjadi terhadap 8 orang ini itu hanya pantas, hanya cukup diselesaikan pada wilayah etik, gitu. Sementara kalau itu dilakukan oleh sipil itu pasti masuk wilayah pidana, kejahatan. Gitu. Saya rasa equality before the law, persamaan di hadapan hukum itu juga harus bisa ditunjukkan oleh Kapolri. Rasa keadilan di masyarakat harus bisa dijawab sebagaimana janji Kapolri ketika di DPR tahun 2021 tentang presisi. Jadi Kapolri harus menunjukkan bahwa dia memperlakukan sama siapapun di hadapan hukum. Gitu. Tidak hanya pisau itu tajam buat masyarakat, tapi tumpul buat anggota Polri-nya. Jadi ya hukum harus ditegakkan kepada siapapun dia, termasuk juga anggota Polri. Bukan hanya soal bahwa ini peristiwanya jadi hanya etik dan etika dan profesi saja, tidak. Ini masalah kejahatan. Orang terampas mereka 8 tahun, masa problemnya kemudian diselesaikan dengan masalah etik. Ini nggak cukup. Itu tidak cukup ya, betul ya. Apalagi ada juga kita tahu sendiri bahwa 78 orang itu kan seumur hidup, nggak main-main loh ya. Dihukum seumur hidup sebelum dia mengaku itu harus disiksa, di apa segala macam. Itu yang kalau kita dengar itu sangat miris sekali ya. Jadi ini harus jadi perhatian kita juga sebetulnya, dan saya juga selalu bilang bahwa kita harus terus mengawal kasus ini gitu sampai 7/8 orang ini akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya gitu. Ya jangan sampai terjadi lagi lah gitu ya di kemudian hari orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban ya. Kenapa ini terjadi? Ini gara-gara orang yang ini yang ngedrama juga ya. Ini dia. Yang pasti dengan ramainya lagi sekarang permasalahan almarhum membuat saya dan keluarga teringat kembali bahwa saya kehilangan anak yang sangat saya banggakan, sangat saya cintai, dan anak kami punya cita-cita pengen luruskan orang sebagai polisi. Tentunya dengan meninggalnya anak saya karena perbuatan-perbuatan orang yang keji, karena bunuh, harapan kami terhadap Eki sudah hilang karena anak kami sudah nggak ada. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKIMU. Video terakhir menarik ya. Memang apa yang menjadi statement Kapolri dulu itu
itu menjadi angin segar lah untuk kita semua gitu. Tapi pada saat aplikasinya kok nggak ada yang terbukti juga ya. Ini mungkin menjadi harapan kita bersama ke depan bahwa instansi ini selalu terjaga lah maruahnya sebagai instansi penegak hukum ya. Tapi dari video sebetulnya selalu saya berpesan ya, jangan cepat termakan hoak ya, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.